memperhatikan hal-hal kecil. Botol air yang kita beli di minimarket, air putih yang kita seruput tanpa pikir panjang, semua terlihat biasa saja. Tapi, bagaimana jika di balik air yang tampaknya netral, tersembunyi kekuatan bisnis raksasa? Bagaimana jika botol transparan yang terlihat sederhana, ternyata adalah senjata dalam perang diam-diam antar konglomerasi besar? Air itu tidak berwarna, tidak bersuara, dan tidak punya aroma. Tapi justru karena itu, ia bisa menyusup kemana saja, tanpa kita sadari. Dan hari ini, kita akan mengupas sesuatu yang tampaknya sepele. Sebuah merek yang datang tiba-tiba, tumbuh cepat, dan kini diam-diam menantang kekuasaan lama. Namanya Le Minerale. Apakah ini hanya air putih? Atau bagian dari strategi besar yang selama ini tak pernah kita curigai? Transparan, tanpa rasa, tanpa warna, dan tanpa suara. Tapi siapa sangka, dari elemen sederhana ini lahir industri paling tenang, namun paling menguntungkan di Indonesia. Sejak tahun 1970-an, pasar air minum dalam kemasan didominasi oleh satu nama, Aqua. Sebuah merek yang bukan hanya populer, tapi telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nama Aqua bahkan menjadi istilah generik untuk semua air kemasan. Kita tidak bilang air mineral, kita bilang Aqua. Dominasi ini bukan hanya soal rasa atau kualitas, tapi soal persepsi. Aqua berhasil membangun kepercayaan selama puluhan tahun. Tidak ada pesaing yang benar-benar mampu menggoyangnya. Bagi masyarakat, Aqua adalah standar. Namun, dunia bisnis selalu bergerak. Dan perubahan kadang datang dari tempat yang tidak disangka. Namanya Le Minerale. Bukan nama yang akrab di telinga masyarakat, tapi tampilannya berbeda. Bentuk botol spiral, label mengilap, dan tutup merah membuatnya mencolok di antara botol lain. Yang membuat orang penasaran bukan hanya penampilannya, tapi juga slogannya, ada manis-manisnya. Sebuah klaim yang terasa aneh untuk air mineral. Rasa manis dari air putih? Banyak yang tertawa, meremehkan, bahkan mencibir. Tapi justru karena itulah perhatian mulai terarah ke Le Minerale. Masyarakat mulai mencoba, membandingkan, dan memperdebatkan. Aqua dianggap lebih netral. Le Minerale disebut-sebut lebih segar, bahkan lebih manis meskipun tidak mengandung gula. Pembicaraan ini menjadi awal dari sebuah pergeseran persepsi. Pelan tapi pasti, Le Minerale mulai mencuri perhatian. Di baliknya berdiri Mayora Group, salah satu raksasa industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan yang telah lama dikenal lewat Kopiko, Energen, Torabika, Roma, dan sederet merek lain yang telah menguasai pasar lokal dan internasional. Mayora bukan pemain baru. Mereka sudah sangat paham cara menguasai distribusi, membangun branding, dan memainkan harga. Dengan jaringan distribusi yang luas hingga ke pelosok Indonesia, mereka tahu betul bagaimana cara memasukkan produk ke rak toko, rumah makan, bahkan warung kecil. Masuknya Le Minerale ke pasar bukan eksperimen, melainkan bagian dari strategi jangka panjang. Mereka melihat celah dalam dominasi Aqua, dan memilih untuk masuk dengan pendekatan yang tenang tapi konsisten. Mayora paham, dalam industri seperti ini, siapa yang mampu mengisi ruang lebih dulu, dialah yang akan menguasai permainan. Strategi rasa, branding, dan iklan Le Minerale hadir bukan hanya dengan produk, tapi dengan identitas visual yang kuat. Botolnya tidak datar seperti Aqua, melainkan berlekuk spiral. Labelnya mengilap, dan tutupnya merah terang. Semua ini dirancang untuk menampilkan kesan premium, meski harganya tetap kompetitif. Slogannya, ada manis-manisnya, memicu perdebatan publik. Banyak yang mencobanya hanya karena rasa penasaran. Dan justru dari rasa penasaran inilah, Le Minerale memperoleh promosi gratis dari mulut ke mulut. Beberapa menyebutnya hanya efek psikologis. Tapi di dunia pemasaran, persepsi jauh lebih penting daripada kenyataan. Iklan-iklannya pun terasa seperti film pendek. Menampilkan keluarga, kebahagiaan, dan suasana alami. Tidak ada klaim besar, tidak ada konfrontasi,
Hanya penegasan bahwa Le Minerale berasal dari sumber air pegunungan terpilih dan dilindungi mineral alami. Pendekatan ini berhasil menyentuh emosi, bukan hanya logika. Ia masuk perlahan, menyelinap ke ruang-ruang yang selama ini dikuasai Aqua. Di toko, di kulkas minimarket, di restoran, hotel, hingga rumah sakit. Ia selalu hadir berdampingan, di rak yang sama, dalam posisi yang tak jauh berbeda. Harganya kadang lebih murah sedikit, kadang sama. Tapi tampilannya membuat banyak orang berpikir dua kali. Mana yang terlihat lebih modern? Mana yang tampak lebih segar? Tanpa kita sadari, Le Minerale mulai mengambil ruang. 1 botol hari ini, 2 botol minggu depan, 100 botol di gerai-gerai franchise bulan berikutnya. Ini bukan hanya soal kualitas air, tapi soal positioning. Dan Le Minerale tahu cara bermain dalam diam. Dari mana rasa itu berasal? Apakah ditambahkan zat tertentu? Apakah ini masih tergolong air mineral murni? Spekulasi pun merebak. Beberapa video viral di media sosial mencoba membuktikan perbedaan rasa antara Aqua dan Le Minerale, terutama saat digunakan untuk menyeduh kopi. Banyak yang mengatakan, kopi yang diseduh dengan Le Minerale terasa lebih kaya dan pekat. Namun hingga kini, tak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya tambahan zat manis dalam Le Minerale. Semua berjalan sesuai standar. Tak ada pelanggaran. Tapi justru dalam ketidakpastian itu, rasa penasaran tumbuh. Dan dalam dunia marketing, rasa penasaran adalah komoditas yang sangat berharga. Ini adalah bagian dari persaingan besar antara dua kerajaan bisnis, Mayora dan Danone. Di satu sisi, Danone dengan Aqua, Biskuat, dan Milo. Di sisi lain, Mayora dengan Le Minerale, Roma, Energen, dan Kopiko. Perang ini terjadi di berbagai lini produk. Kopiko menantang Nescafe. Energen menyaingi Milo. Roma bersaing dengan Biskuat. Dan kini, Le Minerale menggoyang dominasi Aqua. Ini bukan sekadar perang air, melainkan persaingan antar konglomerasi. Setiap produk yang dilempar ke pasar, membawa beban strategi, data, dan ambisi besar. Le Minerale hanyalah permukaan dari permainan yang jauh lebih kompleks. Ia berhasil menembus pasar kelas menengah, yang dulunya sangat loyal pada Aqua. Data penjualan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa Le Minerale sudah mampu menyamai, bahkan mengungguli Aqua dalam jumlah distribusi. Di kota-kota besar, distribusinya sudah merata. Di daerah, Mayora memanfaatkan kekuatan logistik yang sudah dibangun sejak era Roma dan Energen. Bahkan di luar negeri, Le Minerale mulai menembus pasar Asia Tenggara dan Afrika. Ini adalah bukti bahwa Le Minerale bukan hanya produk lokal. Ia disiapkan untuk menjadi pemain global. Merek-merek baru terus bermunculan, seperti Cleo, Club, Nestle Pure Life, dan lainnya. Tapi bukan yang terbaik yang akan bertahan. Yang akan bertahan adalah yang paling cepat menjangkau, paling mudah ditemukan, dan paling dipercaya. Distribusi adalah segalanya. Brand bukan hanya tentang rasa atau kualitas, tapi tentang kehadiran di momen yang tepat. Dan Le Minerale tampaknya sudah memahami itu. Mereka tak hanya bermain di iklan, tapi juga di jaringan, logistik, dan harga. Di masa depan, persaingan tidak akan lebih tenang. Justru sebaliknya, akan semakin halus, semakin dalam, dan semakin personal. Bahwa perang tidak selalu meledak. Kadang perang terjadi dalam diam, dalam botol yang tampak biasa, tapi menyimpan strategi besar. Di tangan konsumen, Le Minerale hanyalah air minum. Tapi di balik itu, ada ambisi, peta distribusi, perhitungan harga, dan persaingan antar raksasa yang saling mengintai. Kita tidak sedang memilih air. Kita sedang memilih sisi dalam sebuah perang bisnis. Dan seringkali, kita bahkan tidak sadar bahwa kita sudah memilih. Kita tidak hanya membeli cairan bening, kita sedang memilih arah dari pasar, dari kekuatan logistik, dari siapa yang akan mengendalikan rumah tangga kita secara perlahan. Le Minerale bukan hanya soal rasa segar atau harga yang bersaing.
Ia adalah simbol dari bagaimana brand baru bisa masuk diam-diam, menyalip raksasa lama, dan mengubah tatanan pasar tanpa suara. Kita pikir kita bebas memilih. Tapi bisa jadi, pilihan itu sudah dirancang sejak awal. Dan saat kita melihat dua botol berdampingan di rak minimarket, mungkin pertanyaannya bukan lagi, mana yang lebih enak. Tapi, siapa yang sebenarnya ingin kamu pilih? Dan kenapa mereka begitu ingin kamu